Bab 1 tewas. Biarkan aku menangani satu iblis besar, dan kamu dan Wilfred berurusan dengan yang lainnya. Saat Dominic menyelesaikan kata-katanya, pedang pengusiran iblis ada di tangannya, dan temperamennya berubah secara dramatis. Dia tampaknya telah bergabung dengan Exorcism Sword dan menjadi senjata pembunuh Divine yang tak tertandingi dengan ujung yang tajam. Ketika pedang eksorsisme menyerap energi yang dipancarkan oleh Dominic, bahkan beberapa ahli perkasa yang berdiri di sampingnya mundur beberapa langkah tanpa sadar. Ketika mereka kembali sadar, wajah mereka memerah, dan mereka menatap Dominic dengan tidak percaya. Sebagai ahli perkasa alam energi inti yang berpengalaman, mereka sebenarnya dikejutkan oleh seorang pemula. Bagaimana ini mungkin terjadi? Mata semua orang terfokus pada Dominic saat ini, termasuk Jorin dan Wilfred. Sebagai pejuang puncak core energy realm, perasaan mereka lebih dalam dari yang lain. Setelah Dominic dan pedang menyatu menjadi satu, kekuatan yang sangat menakutkan terbentuk. Bahkan tampak mengancam Jorin dan Wilfred. Mereka sebenarnya adalah petarung terkuat di alam semesta Totule. Apa artinya ini? Artinya Dominic mungkin benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi iblis besar. Jorin dan Wilfred sangat terkejut pada saat bersamaan. Pantas saja Dominic bisa menerobos ke alam energi inti meskipun ada mantra. Tidak ada ahli perkasa biasa yang bisa menandingi orangnya. Mungkin benar-benar ada harapan bahwa klan iblis akan dikalahkan karena Dominic benar-benar kuat. Namun, ahli perkasa ingin merencanakan strategi yang baik sehingga mereka bisa mengejutkan iblis dan menghancurkan mereka. Haha, bagus, bagus. Dominic, kamu benar-benar memberiku kejutan besar yang menyenangkan. Sepertinya Tuhan tidak ingin Totule Universe binasa. Jory tertawa keras. Kehebatan yang baru saja ditunjukkan oleh Dominic memang di luar dugaan George. Dia berpikir bahwa itu pertempuran melawan iblis besar ini akan menjadi pertempuran yang berat dan sulit. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, mereka memiliki Dominic yang juga memiliki kekuatan monster. Ini menghidupkan kembali harapan George. Aku pikir begitu. Bagaimana dia bisa hanya ahli perkasa alam energi inti biasa jika dia mampu menerobos alam energi inti meskipun ada mantra di atas Totule Universe? Dominic masih muda. Selama dia bisa selamat dari bencana ini, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Sayang sekali. Wilfred menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Semua orang mengerti apa yang dia maksud dengan kasihan. Jika bukan karena klan iblis, dengan kehebatan Dominic, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melampaui alam energi inti. Namun, dengan demon klan berdiri di jalan, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan dari serangan itu dan meninggalkan Totule Universe. Bahkan jika Dominic bisa mengalahkan klan iblis kali ini, bagaimana dengan waktu berikutnya? Jika klan iblis bisa menyelesaikan masalah mereka yang lain dan menjadi lebih kuat, alam semesta Totule tidak akan memiliki sedikit pun harapan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, klan iblis terlalu kuat. Itu memiliki ratusan iblis besar. Di alam semesta Totule, hanya Jorin dan Wilfred yang bisa bertarung melawan iblis besar. Namun, mereka masih mengalami luka di tubuh mereka. Bahkan jika Dominic ikut membantu, tidak mungkin berurusan dengan ratusan iblis besar. Wilfred, jangan mengucapkan kata-kata sial seperti itu. Kami telah bertahan dari alam energi inti dengan ribuan orang menjadi kurang dari 100 orang sekarang. Mengapa kita melakukan itu? Bukankah hanya untuk sedikit harapan? Sekarang harapan itu telah muncul dalam bentuk Dominic. Mari kita lawan gelombang klan iblis ini dulu. Lalu kita akan membahas cara mengirim Lindong keluar. Jika mantranya hilang, dia bisa terbang keluar dan kembali untuk menyelamatkan kita. Jorin berkata dengan sungguh-sungguh. Benar, benar, benar. Aku pikir aku linglung. Dominic adalah satu-satunya harapan kita sekarang. Saat dia berbicara, beberapa suara keras datang dari langit. Ledakan, ledakan. Klan iblis menyegel alam semesta Totule, dan George juga membawa anak buahnya untuk mendirikan lapangan untuk melawan segel klan iblis. Sangat sulit bagi George dan anak buahnya untuk menerobos segel klan iblis. Sayangnya, sangat mudah bagi klan iblis untuk menerobos bidang mereka. Salah satu alasannya adalah kekuatan lapangan, dan alasan kedua adalah perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak.
Setelah 4 core energi dalam tahap menengah Mighty Experts dikalahkan oleh Great Demon, banyak bidang pertahanan dibuka, dan sekarang mereka semua dilanggar. Klan iblis ada di sini. Semuanya bersiap-siap. Dominic, jangan bergerak sampai aku dan Wilfred menciptakan kesempatan untukmu. Ketika saatnya tiba, kamu harus memanfaatkan kesempatan dan melukai salah satu iblis besar dengan serius. Maka kita akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Instruksi Gu Jianhun. Dimengerti? Dominic menjawab dengan keras. Meskipun menurutnya tidak perlu dia menunggu. Dia tetap mengikuti rencana George. Dominic ingin mengetahui seberapa kuat iblis besar dan tahu berapa banyak klon yang perlu dia panggil. Pergi. George memimpin, melompat dari tanah dan menyerang ke langit. Sisa ahli perkasa mengikuti dari belakang, dan Dominic bersembunyi di kerumunan. Pada saat ini, bayangan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dipimpin oleh 2 iblis besar. Menyerah? Kalau tidak, kamu mati. Setan besar yang tampak ganas membuka mulutnya yang menakutkan. Sialan kamu. Aku tidak akan pernah menyerah. Umpat George. Mereka awalnya hidup damai di Totule Universe dan juga berdamai dengan alam semesta di sekitar mereka. Namun, bandit-bandit inilah yang muncul, menyegel alam semesta Totule dengan mantra mereka. Untuk melindungi tanah air mereka, banyak ahli perkasa alam energi inti yang mati. Jumlah mereka menurun tajam dari lebih dari 1.000 orang menjadi kurang dari 100 orang. Banyak di antaranya adalah teman George. Saat dia menyaksikan teman-temannya mengorbankan diri untuk tanah air mereka, Jory tidak sabar untuk merobek klan iblis menjadi beberapa bagian. Vroom. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, terjadi tabrakan hebat terus-menerus. Medan perang ekstrateritorial adalah tempat khusus. Itu bukan di alam semesta Totule. Ruang di sini memiliki fondasi yang sangat kuat. Jika tidak, itu tidak akan mampu menahan tabrakan antara ahli perkasa dan klan iblis. Setiap iblis memiliki tubuh yang besar. Setiap serangan memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua yang terlihat. Manusia sangat kecil dibandingkan dengan iblis-iblis ini. Untungnya, manusia fleksibel dan tidak mudah dikalahkan. Dominic masuk ke medan perang. Matanya terkunci rapat pada 2 iblis besar yang bertarung melawan Jory dan Wilfred. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kedua senior itu semakin lemah dan kehilangan kekuatannya. Namun, Iblis Agung tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu hanya bermain-main dengan mereka. Saat dia menunggu kesempatannya, Dominic diam-diam menyelinap di belakang iblis biasa. Energi intinya mengalir ke Exorcism Sword, dan dia membidik leher iblis itu dan berayun. Lampu merah menyala, dan iblis itu langsung dipenggal. Ini tidak fatal karena iblis dari klan iblis dapat pulih setelah mengkonsumsi energi. Biasanya, dibutuhkan setidaknya lebih dari 3 luka fatal sebelum iblis itu bisa benar-benar terbunuh. Namun, kali ini sedikit berbeda. Sebuah kekuatan misterius tengah mencegah iblis itu pulih meski telah menghabiskan seluruh energinya. Sebuah mayat yang seukuran bukit jatuh ke tanah. Dominic telah berhasil menjatuhkan satu iblis. Dia berdiri di udara dan melihat Exorcism Sword di tangannya. Dia berpikir, klan iblis sepertinya bukan masalah besar. Iblis biasa adalah bagian dari spesies iblis yang berbeda. Dan pedang pengusiran iblis dibuat untuk membunuh semua jenis iblis dan entitas jahat. Bisa dikatakan bahwa itu pedang eksorsisma adalah kutukan dari klan iblis. Sangat mudah bagi Dominic untuk membunuh iblis biasa karena dia memiliki energi inti yang kuat bersama dengan pedang eksorsisme. Pada saat yang sama, ada seseorang yang berdiri di udara, siap bertarung melawan klan iblis. Dia memandang Dominic dengan linglung. Dia bertanya-tanya, apakah Dominic baru saja membunuh satu iblis dengan satu serangan pedang? Setelah berhasil membunuh, Dominic terus berkeliaran di sekitar medan perang. Dengan kekuatan dan Exorcism Sword, dia seperti harimau yang bergerak menuju sekawanan domba. Segera dia menjatuhkan 2 iblis, 3 iblis, 4 iblis.